Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Lasena dengan NIM 1514244143 dari kelas 3E. Menurut pendapat saya, urgensi inovasi pendidikan itu terletak pada perannya yang lahir sebagai solusi dari masalah yang ada di dunia pendidikan. Contoh permasalahan yang ada di dunia pendidikan yaitu kesenjangan akses pendidikan yang belum merata, metode pembelajaran yang masih monoton, dan juga kurikulum yang kurang relevan. Nah, dengan adanya atau dengan lahirnya inovasi pendidikan itu dapat menjawab atau dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan tadi. Nah, dengan adanya inovasi pendidikan itu bisa lebih kreatif, lebih relevan, dan juga lebih relevan, merata, dan juga dapat menjawab tuntutan zaman. Model proses inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada model linear atau tahapan bertahap. Nah, di sini itu inovasi dilihat sebagai proses berurutan mulai dari munculnya ide, pengembangan, uji coba, implementasi, lalu kemudian evaluasi. Nah, model yang kedua itu ada model difusi inovasi, menekankan bagaimana inovasi disebarkan dan diadopsi oleh individu atau lembaga dan kelompok. Nah, model yang ketiga itu ada model partisipatif atau kolaboratif. Nah, di sini dia menekankan pada keterlibatan antara semua pihak seperti pihak guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat dalam menghadirkan dan melaksanakan inovasi. Tahapan proses inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada inisiasi. Di sini mulai munculnya kesadaran akan adanya tantangan atau masalah dalam pendidikan sehingga membutuhkan solusi ataupun inovasi pendidikan. Nah, yang kedua itu ada perencanaan. Karena mulai sadar akan adanya tantangan atau masalah dalam pendidikan, mulailah menyusun rencana dengan susunan yang lebih terarah. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan dari rencana tadi. Gagasan atau ide yang disusun dalam perencanaan tadi itu mulai diolah menjadi bentuk nyata seperti lahirnya sebuah metode, sistem ataupun produk dengan model yang lebih baru. Nah, yang ketiga itu ada implementasi. Nah, di sini itu ide atau gagasan tadi itu mulai diimplementasikan dalam lingkungan nyata. Nah, yang kelima itu ada difusi dan diseminasi. Di sini inovasi tadi mulai disebarluaskan dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dia di sini menjadi tahapan penilaian, melihat bahwa inovasi yang lahir tadi itu efektif atau sesuai tidak dengan lingkungan yang diimplementasikan tadi. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada faktor pendukung itu ada dukungan kebijakan anggaran dari sekolah. Nah, yang kedua itu ada kompetensi guru. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas yang memadai. Sedangkan untuk faktor penghambatnya itu ada yang pertama keterbatasan akses pendidikan. Nah, yang kedua ada kesenjangan akses, dan yang ketiga itu ada resistensi terhadap perubahan. Contoh inovasi pendidikan yang relevan dengan kearifan lokal. Nah, saya mengambil itu kearifan lokal Gorontalo, karena Gorontalo dikenal komoditas jagung dan kelapanya yang banyak. Jadi contoh inovasi yang bisa dilakukan itu pembelajaran IPA di sekolah dasar, karena
di Gorontalo mungkin keterbatasan sarana dan prasarannya, dan di pelosok-pelosok itu keterbatasan sarana itu terbatas, sarana akses pendidikannya terbatas. Jadi untuk pembelajaran IPA seperti mengenal tumbuhan itu bisa diajak melihat aktivitas petani dalam proses penanaman jagung langsung, atau bisa siswa diajak untuk ke kebun yang ada di petani-petani pedalaman, itu bisa diajak langsung untuk melihat bagaimana proses tumbuhnya jagung, melihat bagaimana proses tumbuhnya jagung tersebut. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.